Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Edu dan Inov. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemutusan hubungan kerja. Mungkin sebagian orang masih belum mengetahui secara detail mengenai rincian apa sih yang dimaksud dengan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Maka dari itu di video ini akan menjelaskan mengenai macam-macam pemberhentian hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja, saya akan menjelaskan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah PHK karena karyawan melakukan tindakan pidana. Yang kedua adalah PHK demi hukum. Dan yang ketiga adalah PHK sepihak oleh pengusaha. PHK karyawan melakukan tindakan pidana. Di antaranya adalah menipu, mencuri, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan atau menggunakan surat palsu, mengkonsumsi atau memperdagangkan narkotika dan psikotropika, melakukan penganiayaan, dan lain-lain. PHK demi hukum adalah diantaranya karyawan meninggal dunia, lalu pensiun, dan berakhirnya jangka waktu kontrak atau selesainya pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha yang dimaksud adalah karyawan dalam masa percobaan. Karyawan ditahan lebih dari 6 bulan. Karyawan ditahan meskipun belum 6 bulan, tetapi berdasarkan putusan pengadilan pidana. Yang ketiga adalah karyawan ditahan meskipun belum 6 bulan, tetapi berdasarkan putusan pengadilan pidana. Yang keempat, karyawan mengundurkan diri. Yang kelima adalah karyawan mangkir selama 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut. Yang kelima adalah karyawan mangkir selama 5 hari berturut-turut dan telah dipanggil secara patut. Yang keenam, karyawan mangkir selama 7 hari akibat melakukan mogok kerja yang tidak sah. Dan yang terakhir, karyawan telah salah atau keliru menuduh pengusaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, tidak membayar upah 3 bulan berturut-turut, tidak melaksanakan kewajiban, memerintahkan pekerjaan di luar yang diperjanjikan, memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, dan kesehatan. Alasan PHK yang pertama adalah masa percobaan dan syaratnya adalah dalam periode masa percobaan. Yang kedua adalah melakukan tindakan pidana. Syaratnya adalah putusan pidana pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Alasan ketiga adalah penahanan lebih dari 6 bulan. Syaratnya penahanan melampaui batas 6 bulan. Jadi ketika sudah melampaui 6 bulan, itu sudah menjadi syarat untuk dilakukan pemutusan hubungan kerja. Syarat yang keempat adalah alasannya bulan ke-6 ditahan dinyatakan bersalah. Maka syaratnya harus ada putusan pidana pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Syarat yang kelima atau alasan yang kelima dalam dilakukannya pemutusan hubungan kerja adalah melanggar perjanjian kerja peraturan perusahaan atau PKB, kualifikasi ringan, sedang, dan pengulangan. Syaratnya harus ada surat peringatan 1, 2, dan 3. Lalu alasan yang keenam adalah mengundurkan diri. Syaratnya permohonan harus 30 hari sebelumnya atau one month notice. Yang kedua
kedua, tidak ada ikatan dinas. Yang ketiga, tetap bekerja sampai tanggal efektif. Selanjutnya adalah alasan pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian hubungan kerja adalah meninggal dunia. Syaratnya harus ada surat kematian. Selanjutnya adalah pensiun. Syaratnya usia pensiun yang ditetapkan perusahaan. Lalu ada juga alasan PHK-nya dikarenakan mangkir. Syaratnya adalah tidak masuk kerja 5 hari berturut-turut tanpa pemberitahuan, panggilan untuk masuk kerja 2 kali. Selanjutnya adalah medical unfit. Syaratnya surat keterangan dari dokter perusahaan atau eksternal. Yang kedua, melampaui batas 12 bulan atau 1 tahun. Seperti itulah definisi dari PHK atau pemutusan hubungan kerja. Mungkin selama ini yang kita tahu pemutusan hubungan kerja itu konotasinya atau maknanya lebih diartikan di Indonesia itu lebih ke pemutusan hubungan kerja dikarenakan perusahaan mengalami pilot atau perusahaan mau bangkrut atau perusahaan melakukan efisiensi. Padahal di dalam definisi PHK itu banyak rinciannya, bahkan mengundurkan diri atas keinginan karyawan sendiri pun itu termasuk ke dalam kategori PHK. Pensiun pun termasuk ke dalam kategori PHK. Nah, jadi dalam video ini kita makin memiliki gambaran luas mengenai definisi dari PHK. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menyaksikan video selanjutnya mengenai apa saja sih kompensasi karyawan yang kena PHK menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Jangan lupa untuk subscribe channel Edu dan Inov, lalu like dan komen untuk sama-sama mendukung channel ini agar bisa lebih bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih buat teman-teman dan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penyampaiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zombie apocalypse.